Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa hari ini semuanya hadir? Oke. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya, apakah ada yang masih ingat rumus teorema Pitagoras? Ayo. Oke, iya Denis. Iya, betul. Jadi rumusnya teorema Pitagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C-nya itu merupakan sisi miring atau sisi hipotenusa dari segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan triple Pitagoras itu apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Iya, betul. Jadi triple Pitagoras itu kelompok 3 bilangan asli yang mempunyai ketentuan tertentu, di mana bilangan kuadrat terbesarnya itu sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan lainnya. Nah, jadi triple Pitagoras itu digunakan untuk menentukan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ya, jadi semuanya masih ingat kan? Oke, kita lanjut materi untuk hari ini. Nah, kita akan belajar jenis segitiga berdasarkan panjang ketiga sisi-sisinya. Nah, jenis segitiga itu ada apa aja? Ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul, ada segitiga lancip. Segitiga siku-siku itu apa? Segitiga siku-siku itu di mana sudut yang menghadap sisi miringnya itu sebesar 90 derajat. Nah, kalau segitiga tumpul berarti sudut yang menghadap sisi miringnya itu lebih dari 90 derajat. Berarti kita tahu dong, apa itu segitiga lancip? Segitiga yang sudutnya menghadap sisi miring itu kurang dari 90 derajat. Ya, paham? Oke. Jadi untuk membedakan segitiga ini menggunakan rumus ini. Gimana caranya? Ya. Nah, di sini misalkan ada segitiga ABC, mempunyai sisi ABC, di mana C-nya itu merupakan sisi miring atau sisi hipotenusa. Kalau misalkan semuanya itu dikuadratkan sisi-sisinya, jika ternyata sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan sisi miringnya itu dikuadratkan, hasilnya ternyata bukan sama dengan, tapi lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti itu merupakan segitiga tumpul. Nah, sama dengan segitiga lancip. Kalau misalkan C-nya itu atau sisi miringnya dikuadratkan, hasilnya kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti itu merupakan segitiga lancip. Oke. Sampai sini mudah dipahami? Ada yang ditanyakan? Oke. Gampang kan? Oke, untuk selanjutnya kita mau mengulang rumus triple Pitagoras. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat rumusnya teorema Pitagoras sama menghafal triple Pitagoras, kita dapat mengerjakan ini. Dimana di sini itu ada sisi siku-siku. Sisi siku-siku dalam segitiga siku-siku kan ada dua. Nah, terus ada sisi hipotenusa atau sisi miring, kan satu. Nah, kalau misalkan kita hafal sisi siku-sikunya itu ada 3 dan 4, berarti berapa sisi hipotenusanya? Itu 5. Nah, jadi kita itu make a match, cari pasangannya dengan cara menghitung menggunakan rumus Pitagoras atau menghafal teorema Pitagoras atau triple Pitagoras, ya. Yuk, sekarang kita akan bermain walking stick. Coba ini, spidol ini akan bergilir jalan sampai ibu bilang stop, lalu dia akan menjawab soal berikutnya, ya. Oke, yuk.
carakah? Coba. Kalau misalkan sisi siku-sikunya itu 68, berarti sisi hipotenusnya berapa? 10. Ya, pintar. Terus, sampingnya coba. Kalau misalkan sisi siku-sikunya itu 9 dan 12, berarti sisi hipotenusanya berapa? 15. Pintar. Jadi semuanya masih ingat ya rumusnya teorema Pitagoras sama triple Pitagorasnya. Oke. Jadi untuk minggu depan coba kerjakan halaman 25 nomor 4 dan 8 ya. Ya, sekian untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.